Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS 15. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mengikuti renungan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami memberikan kami pengertian-pengertian sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan buat kami melalui renungan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita masih tetap pada nats yang sama dan judul yang sama, yaitu special blessing atau berkat-berkat khusus bagi orang pilihan Tuhan. Dan nas pokok kita tetap sama dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yang di ayat-ayat itu memuat tentang berkat Tuhan, berkat khusus yang ke-10 ya. Saya akan bacakan ayatnya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ya, ketika kita masih berdosa ya. Berkat yang ke-10 adalah Allah menggantikan posisi kita. Saudara tahu? Ini berkat yang ke-10, Allah menggantikan posisi kita. Peristiwa salib adalah suatu peristiwa yang bisa dikatakan The Great Exchange. The Great Exchange. Peristiwa salib bisa dikatakan itu peristiwa yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sangat luar biasa? Karena di sana terjadi yang namanya divine exchange. Allah atau pertukaran ilahi. Allah menggantikan posisi kita orang berdosa. Ya. Peristiwa salib terjadi apa? Murka Allah dicurahkan luar biasa demi dosa-dosa. Bukan dosanya Allah, dosa-dosanya manusia. Yesus yang tidak berdosa dijadikan orang berdosa, supaya orang berdosa dibenarkan di dalam Tuhan. Saudara, luar biasa. Divine essence, pertukaran ilahi. Mari kita baca ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita akan lihat ayat itu. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Dia ini huruf besar berarti itu merujuk kepada Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, ini huruf besar Allah ya, merujuk kepada Allah ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya ya, dibuatnya menjadi dosa karena kita itu semua orang percaya ya, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, seharusnya yang mati di kayu salib itu adalah orang berdosa. Itu satu-satunya kalau ingin berdamai dengan Allah. Tapi hal itu tidak terjadi karena apa? Tidak mungkin manusia bisa melakukan hal itu. Ya. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita sudah baca di ayat 1, kita dibenarkan oleh iman. Ya. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, satu manusia pun tidak ada yang benar. Semua jadi orang berdosa. Ya, kita lihat itu sudah. Semua orang sudah dikategorikan sebagai orang berdosa. Dan tidak ada orang berdosa bisa memiliki keselamatan kecuali dia mati di kayu salib.
Dan ternyata tidak ada satu manusia pun yang bisa. Alhasil di bawah kolong langit ini cuma satu bangsa. Jika ingin selamat, ingat, harus korbankan domba, korbankan binatang. Itu cuma secara tipologi. Itu bayangan dari Kristus yang akan menebus dosa manusia. Ya, setiap tahun ada yang namanya Hari Pendamaian. Ya, ada juga Hari Raya Paskah. Itu semua tipologi bayangan dari Kristus yang memang hanya mampu, dia yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Nah saudara tahu peristiwa salib itu apa yang terjadi? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Ya, semua dosa-dosa manusia diimputasikan, dipindahkan, diperhitungkan kepada Yesus, dipindahkan kepada Yesus. Lihat, Yesus mengambil status sebagai orang berdosa karena dosa manusia diimputasikan, dipindahkan, diberikan kepada Yesus. Dan yang terjadi bagi orang berdosa, anugerah Allah luar biasa. Apa yang terjadi? Kebenaran Allah. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus yang adalah kebenaran Allah, kebenaran Yesus 100% dan sepenuhnya diimputasikan, diberikan dalam hidup orang percaya. Jadi terjadi pertukaran, divine exchange, terjadi pertukaran ilahi. Yesus mengambil dosa manusia ke dalam dia, dan kebenaran Yesus dipindahkan kepada orang percaya. Kita dijadikan benar karena kita percaya kepada dia. Betapa dahsyatnya peristiwa salib itu. Ini berkat yang dahsyat, saudara. Kita harus menikmati murka Allah, tetapi kebalikannya, oleh Yesus kita menikmati anugerah, kebesaran, keluar biasaan Allah. Kita kasihnya dilimpahkan kepada kita. Dia menggantikan posisi kita. Ya, sebabnya kita harus mengucap syukur, saudara. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Dosa kita diimputasikan kepada Yesus. Dia menjadi korban, dan kebenaran Yesus diimputasikan kepada kita. Murka Allah hilang dari dalam hidup kita. Dan kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya mengucap syukurlah dengan peristiwa salib, di mana Tuhan menggantikan posisi kita. Yesus menggantikan posisi kita untuk menerima murka Allah. Puji Tuhan. Saudara, terus apa respon kita dengan dosa kita diimputasikan kepada Yesus dan kebenaran Yesus diimputasikan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, mari kita baca Matius pasal 5. Ini yang Yesus mau kita meresponi apa yang sudah Yesus lakukan. Matius pasal 5. Perhatikan Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita diperdamaikan oleh Yesus melalui peristiwa salib. Dan kita telah menjadi orang yang benar. Kita sudah memiliki damainya Yesus. Kita memiliki damai. Kita sudah berdamai dengan Allah. Dan masih banyak orang yang belum berdamai dengan Allah. Tugas kita menjadi pembawa damai. Amin, saudara. Beritahukan, Bapak, Ibu, Bro, Sis, Anda tahu tidak? Anda itu sebenarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa tidak kita datang kepada Tuhan? Beritahukan peristiwa salib itu untuk manusia berdosa, bukan untuk orang benar. Ya, jadi dimanapun kita pergi dan berada, ada orang yang berselisih, ada orang berseteru, kita harus menjadi juru damai, memperdamaikan orang yang berselisih, memperdamaikan orang yang sedang bersengketa, dan banyak hal, saudara. Selain daripada itu, biarlah setiap kehadiran kita orang merasa damai. Jangan kita mau hadir di satu tempat, masih dari jauh orang lihat, waduh si Anu datang, wah resek dia. Waduh, udah nanti kalau dia datang kita diam aja deh, nggak usah kita ngobrol sama dia. Saudara, enak mana kehadiran kita dirindukan orang, karena dengan kehadiran kita orang merasa damai, atau
Dari jauh orang melihat kita, mereka tidak merindukan, tidak menginginkan kita datang. Karena kalau kita datang, kita tidak membawa damai. Kita justru nyebar gosip. Mana saudara pilih? Hah? Tuhan mau dimanapun kehadiran kita bisa membawa damai. Orang yang susah bisa terhibur, memiliki damai. Ya, ada persoalan, ada masalah, saudara datang, kita memberikan penghiburan, orang merasa damai. Ya, dan Tuhan mau kehadiran kita itu selalu membawa suasana damai. Orang merasa damai dengan kehadiran kita. Jangan kehadiran kita membuat orang gerah, membuat orang nggak betah dengan kehadiran kita. Sudah tahu salah satu ciri kehadiran kita itu membawa damai sama orang. Kita lagi ngobrol sama orang, tahu kita bilang, bro, aku permisi dulu. Alah, baru aja kita ngobrol kok permisi. Emang mau kemana sih? Saudara, itu tanda bahwa kehadiran kita itu sangat membawa damai sama orang itu. Kita mau permisi. Orang bilang, ngapain kok cepet amat? Kan dia merasa enak ketemu dengan kita. Sharing dengan kita, ngobrol dengan kita, dia merasa damai. Amin, saudara. Sebabnya hidup kita, milikilah damai dari Tuhan. Ya, biar dimanapun kehadiran kita pergi dan berada, orang pun merasa damai, saudara. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, ada pujian yang berkata, adakah kau, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Amin, saudara. Milikilah Yesus di hati. Dia sudah menggantikan posisi kita. Dia sudah memperdamaikan kita. Damainya sudah dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada lagu Pantai Kosta kuno yang sekarang nggak pernah kedengar. Ya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Saudara, kalau kita sudah diperdamaikan Allah, saya percaya damainya Allah ada dalam hari hidup kita, saudara. Amin, saudara. Sebagai penutup saya akan nyanyi satu lagu. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga Tuhan berikan padaku. Damai sorga yang tidak akan lalu. Senang, senang, senang selalu. Amin, saudara. Damai sorga membuat hati kita damai. Damai sorga membawa kita kemana saja. Orang merasa damai. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi besok dengan judul tetap sama, tetapi berkat yang berbeda. Kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kami sudah diperdamaikan oleh Yesus. Engkau sudah menggantikan posisi kami dan kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan yang besar, kami sangat menjunjung tinggi. Tidak ada dapat kami membalas semua kebaikan Allah selain kami akan meninggikan salib Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dan menolong kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ketemu kembali besok pagi. Haleluya.